Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astria Rizka Aswatun Hasana dengan NIM 25040600032. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pretest dari judul 4 kinetika kimia. 1. Pada percobaan pengaruh luas permukaan CaCO3 berbentuk keping dan serbuk direaksikan dengan cuka. Tuliskan reaksi kimianya, lalu prediksikan sampel mana yang bereaksi lebih cepat dan jelaskan alasannya. Pada percobaan ini dikaji pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi dengan menggunakan kalsium karbonat dalam dua bentuk, yaitu keping dan serbuk, yang direaksikan dengan larutan cuka yang mengandung asam asetat. Reaksi kimianya dapat dituliskan sebagai berikut. CaCO3 ditambah 2CH3COH menjadi Ca dalam kurung CH3CO2 ditambah H2O ditambah CO2. Gas CO2 yang terbentuk biasanya ditandai dengan munculnya gelembung selama reaksi berlangsung. Berdasarkan konsep laju reaksi, bentuk CaCO3 tersebut akan bereaksi lebih cepat dibandingkan bentuk keping. Hal ini disebabkan oleh perbedaan luas permukaan antara kedua bentuk tersebut. Serbuk memiliki ukuran partikel yang lebih kecil sehingga luas permukaannya jauh lebih besar dibandingkan keping. Luas permukaan yang lebih besar memungkinkan lebih banyak partikel CaCO3 bersentuhan langsung dengan larutan asam. Akibatnya, frekuensi tumbukan antara partikel CaCO3 dan molekul asam asetat meningkat, sehingga jumlah tumbukan efektif juga bertambah dan laju reaksi menjadi lebih cepat. Sebaliknya, pada CaCO3 berbentuk keping, luas permukaannya lebih kecil sehingga hanya sebagian permukaan yang dapat bereaksi dengan asam. Hal ini menyebabkan frekuensi tumbukan lebih rendah dan reaksi berlangsung lebih lambat. Secara keseluruhan, percobaan ini menunjukkan bahwa luas permukaan merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi laju reaksi. Semakin besar luas permukaan suatu zat padat, semakin cepat reaksi berlangsung karena meningkatnya peluang terjadinya tumbukan efektif. Soal nomor 2, pada percobaan Na2S2O3 dan HCl, waktu reaksi ditentukan dari saat tanda silang X tidak lagi terlihat. Jelaskan mengapa metode ini dapat digunakan untuk menilai laju reaksi dan campuran mana yang diperkirakan bereaksi paling cepat ketika konsentrasi Na2S2O3 paling besar. Nah, pada percobaan ini, reaksi antara natrium tiosulfat dan asam klorida digunakan untuk mempelajari laju reaksi. Reaksi yang terjadi dapat dituliskan sebagai berikut. Na2S2O3 ditambah 2HCl menjadi 2NaCl ditambah SO2 tambah S ditambah H2O. Dalam reaksi ini dihasilkan endapan sulfur yang menyebabkan larutan berubah menjadi keruh. Untuk mengukur laju reaksi digunakan metode tanda silang yang diletakkan di bawah wadah reaksi. Selama reaksi berlangsung, larutan yang awalnya jernih akan semakin keruh akibat terbentuknya partikel sulfur. Ketika kekeruhan sudah cukup tinggi, tanda X tidak lagi terlihat dari atas. Waktu yang dibutuhkan hingga tanda X hilang digunakan sebagai indikator laju reaksi. Metode ini efektif karena memberikan cara sederhana untuk mengamati perubahan yang berkaitan langsung dengan kemajuan reaksi. Semakin cepat endapan sulfur terbentuk, semakin cepat larutan menjadi keruh sehingga tanda X akan hilang dalam waktu yang lebih singkat. Dengan demikian, waktu yang lebih singkat menunjukkan laju reaksi yang lebih tinggi. Jika dibandingkan beberapa campuran dengan konsentrasi Na2S2O3 yang berbeda, maka campuran dengan konsentrasi paling besar akan bereaksi paling cepat. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah partikel reaktan dalam larutan, sehingga frekuensi tumbukan antar partikel menjadi lebih tinggi. Akibatnya, jumlah tumbukan efektif yang menghasilkan produk juga meningkat, sehingga pembentukan endapan sulfur berlangsung lebih cepat. Sebaliknya, pada konsentrasi yang lebih rendah, jumlah partikel lebih sedikit sehingga tumbukan efektif lebih jarang terjadi. Hal ini menyebabkan reaksi berlangsung lebih lambat dan waktu yang dibutuhkan untuk menghilangkan tanda X menjadi lebih lama. Secara keseluruhan, percobaan ini menunjukkan bahwa laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan. Semakin tinggi konsentrasi, semakin cepat laju reaksi yang dapat diamati secara langsung melalui waktu hilangnya tanda X akibat peningkatan kekeruhan larutan. Nomor 3, pada percobaan pengaruh suhu, campuran reaksi dilakukan pada suhu kamar dan pada suhu lebih tinggi. Prediksikan hasilnya dan jelaskan berdasarkan teori tumbukan mengapa suhu dapat mempengaruhi laju reaksi. Pada percobaan ini dikaji pengaruh suhu terhadap laju reaksi dengan membandingkan reaksi yang berlangsung pada suhu kamar dan pada suhu yang lebih tinggi. Tujuan utama percobaan ini adalah untuk memahami bagaimana perubahan suhu mempengaruhi kecepatan reaksi kimia.
Berdasarkan hasil yang diprediksikan, reaksi yang dilakukan pada suhu lebih tinggi akan berlangsung lebih cepat dibandingkan reaksi pada suhu kamar. Hal ini dapat diamati dari waktu reaksi yang lebih singkat atau pembentukan produk yang lebih cepat pada kondisi suhu tinggi. Penjelasan fenomena ini dapat dikaji menggunakan teori tumbukan. Menurut teori ini, reaksi kimia terjadi akibat tumbukan antar partikel reaktan, namun tidak semua tumbukan menghasilkan reaksi. Hanya tumbukan yang memiliki energi cukup, yaitu yang melampaui energi aktivasi serta memiliki orientasi yang tepat yang disebut sebagai tumbukan efektif. Ketika suhu dinaikkan, energi kinetik rata-rata partikel meningkat. Akibatnya, partikel ini bergerak lebih cepat sehingga frekuensi tumbukan antar partikel menjadi lebih tinggi. Selain itu, distribusi energi partikel juga berubah, di mana lebih banyak partikel memiliki energi yang cukup untuk melampaui energi aktivasi. Dengan meningkatnya jumlah tumbukan efektif, peluang terjadinya reaksi kimia menjadi lebih besar dalam waktu yang sama. Inilah yang menyebabkan laju reaksi meningkat pada suhu yang lebih tinggi. Sebaliknya, pada suhu kamar, energi kinetik partikel relatif lebih rendah, sehingga gerak partikel lebih lambat. Frekuensi tumbukan lebih sedikit dan hanya sebagian kecil partikel yang memiliki energi cukup untuk bereaksi. Akibatnya, laju reaksi menjadi lebih lambat. Secara keseluruhan, percobaan ini menunjukkan bahwa suhu merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi laju reaksi. Semakin tinggi suhu, semakin besar energi kinetik partikel dan semakin banyak tumbukan efektif yang terjadi, sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Nomor 4. Pada percobaan katalis, H2O2 3% diamati tanpa katalis dan dengan katalis seperti ragi, MnO2, atau Ki. Tuliskan persamaan reaksi penguraian H2O lalu jelaskan peran katalis dan apakah katalis habis selama reaksi berlangsung. Pada percobaan ini diamati pengaruh katalis terhadap laju penguraian hidrogen peroksida dengan membandingkan reaksi tanpa katalis dan dengan penambahan katalis seperti ragi, MnO2, dan Ki. Reaksi penguraian yang terjadi dapat dituliskan sebagai berikut. 2H2O menjadi 2H2O2 menjadi 2H2O ditambah O2. Reaksi ini menghasilkan gas oksigen yang dapat diamati melalui terbentuknya gelembung pada kondisi tanpa katalis. Penguraian H2O2 berlangsung sangat lambat, sehingga gelembung gas terbentuk dalam waktu yang lama. Namun ketika ditambahkan katalis seperti ragi, MnO2, atau Ki, reaksi berlangsung jauh lebih cepat yang ditunjukkan oleh terbentuknya gelembung gas dalam waktu singkat. Percepatan reaksi ini terjadi karena katalis menyediakan jalur reaksi alternatif dengan energi aktivasi yang lebih rendah. Menurut teori tumbukan, penurunan energi aktivasi menyebabkan lebih banyak partikel reaktan memiliki energi yang cukup untuk bereaksi, sehingga jumlah tumbukan efektif meningkat dan laju reaksi menjadi lebih tinggi. Selain itu, setiap jenis katalis memiliki mekanisme kerja yang berbeda. Ragi mengandung enzim katalase yang secara spesifik mempercepat penguraian H2O2, sedangkan MnO2 dan Ki bertindak sebagai katalis anorganik yang juga mempercepat reaksi melalui mekanisme yang berbeda, namun dengan tujuan yang sama, yaitu menurunkan energi aktivasi. Selama reaksi berlangsung, katalis tidak habis karena tidak mengalami perubahan kimia secara permanen. Katalis hanya terlibat sementara dalam mekanisme reaksi dan akan kembali ke bentuk semula setelah reaksi selesai, sehingga dapat digunakan kembali. Secara keseluruhan, percobaan ini menunjukkan bahwa katalis merupakan faktor penting dalam mempercepat laju reaksi tanpa ikut terkonsumsi dengan cara menurunkan energi aktivasi dan meningkatkan jumlah tumbukan efektif antar partikel. Nomor 5. Dalam analisis data kinetika digunakan pendekatan laju relatif sama dengan 1/T. Jika waktu reaksi suatu campuran adalah 20 second, hitung laju relatifnya. Setelah itu, jelaskan bagaimana hubungan nilai T dengan laju reaksi. Pada analisis data kinetika, laju reaksi sering dinyatakan menggunakan pendekatan laju relatif, yaitu kebalikan dari waktu reaksi atau dirumuskan sebagai 1/T. Pendekatan ini digunakan ketika pengukuran langsung laju reaksi sulit dilakukan, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu kondisi tertentu dijadikan indikator kecepatan reaksi. Jika diketahui waktu reaksi suatu campuran adalah 20 detik, maka laju relatifnya dapat dihitung sebagai berikut. Laju relatif sama dengan 1/T sama dengan 1/20 second sama dengan 0,05 second. Min 1. Nilai ini menunjukkan bahwa setiap detik terjadi kemajuan reaksi sebesar 0,05 satuan relatif. Semakin besar nilai laju relatif, semakin cepat reaksi berlangsung.
Hubungan antara waktu reaksi dan laju reaksi bersifat berbanding terbalik. Artinya, semakin kecil waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu reaksi, semakin besar laju reaksinya. Hal ini karena reaksi yang berlangsung cepat akan mencapai kondisi akhir dalam waktu yang lebih singkat. Sebaliknya, jika waktu reaksi semakin besar, maka laju reaksi semakin kecil karena proses berlangsung lebih lambat. Pendekatan ini sangat berguna dalam membandingkan laju beberapa reaksi dalam percobaan, terutama ketika parameter yang diamati berupa waktu, seperti pada percobaan perubahan warna, pembentukan endapan, atau hilangnya tanda tertentu. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa laju relatif memberikan cara sederhana untuk menilai kecepatan reaksi di mana nilai laju reaksi meningkat seiring dengan semakin singkatnya waktu reaksi yang dibutuhkan. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.